Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Senang kita dapat jumpa kembali pada renungan melekat dalam Tuhan. Doa dan harapan saya, kasih dan anugerahnya senantiasa melingkupi kita semua. Mari melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar firman-Nya terus menuntun langkah iman percaya kita semakin baik dan benar. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang indah yang Kau berikan dalam kehidupan kami pada hari ini. Biarlah Engkau berfirman melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan hari ini. Tuhan tuntun supaya kami juga mendapat pencerahan ketika firman itu disampaikan. Bukan hanya itu saja Tuhan, bahwa kami semakin kuat, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kehidupan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan pimpin kami supaya kami dapat mengarahkan bahkan mengatur iman kami dengan baik dan benar. Sehingga setiap langkah kehidupan kami, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan adalah satu sikap yang menyukakan Engkau. Ini doa kami dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema mengatur iman dengan benar, terdapat dalam 2 Tesalonika 3 ayat 11. Demikian firman Tuhan, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Tentu kita sebagai orang Kristen ingin memiliki cara hidup yang benar, yaitu dengan mengetahui tata cara menjalani kehidupan yang benar ketika kita hidup dalam Kristus. Kehidupan yang dimaksud ialah kehidupan yang sehari-harinya dapat mentaati kebenaran firman-Nya dan menyenangkan Tuhan yang ditunjukkan dengan sikap dan perbuatannya dalam ibadah, dan tentunya ibadah secara teratur. Memiliki pertumbuhan iman dalam Tuhan tidak akan muncul dengan sendirinya, melainkan kita harus dapat mengatur pertumbuhan tersebut. Kepercayaan kita dalam Tuhan tidak akan tumbuh dewasa dengan sendirinya juga. Kita perlu mendekatkan diri dan melakukan pengenalan yang lebih intensif dan teratur dengan Tuhan. Hidup sebagai orang Kristen untuk berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah harus memelihara iman. Dan ini akan tercipta bila kita dapat melaksanakannya dengan teratur. Kekasih Kristus, untuk memahami iman yang benar dalam Tuhan, kita harus mempunyai kebiasaan dan menjadi budaya dalam membaca firman Tuhan dalam hidup kita sehari-harinya. Kita harus dapat memberikan waktu khusus, entah pagi atau malam, untuk bertemu dengan Tuhan. Dengan rajin membaca firman Tuhan, iman kita akan semakin berakar, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah. Dengan demikian, kita akan semakin yakin akan pemeliharaan dan campur tangan Tuhan. Walau saat itu kita belum melihat kuasa Tuhan, tetapi tetap beriman akan campur tangan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang akan datang tepat pada waktunya. Mengatur iman dengan benar akan membawa kerohanian kita mengerti tujuan besar Tuhan untuk hidup kita. Bila sampai saat ini kekasih Kristus masih belum mengetahuinya, coba berdoa dan bertanya pada Tuhan. Dan hendaknya kita sebagai umat yang telah ditebus dengan darah-Nya dan nyawa-Nya untuk memindahkan hidup dalam maut kepada hidup kekal. Tidak boleh hidup keimanan kita dengan sembarang atau semau diri kita sendiri. Ingat, Yesus datang supaya kita memiliki hidup yang berkemenangan. Dia akan membantu menghindarkan kita dari segala rintangan, termasuk sifat-sifat buruk kita yang menjadi penghalang untuk menjadi lebih baik. Maka penting sekali kita untuk dapat mengatur iman kepada Tuhan dengan benar. Kekasih Kristus, mengatur iman perlu diperhatikan bukan hanya hubungan atau bersekutu dengan Tuhan saja sebagai pencipta kita, tetapi bagaimana kita dapat bersekutu dengan sesama saudara seiman. Persekutuan kita dengan Tuhan ini merupakan tindakan kita untuk dapat membangun komunikasi dengan Tuhan, mengenal lebih dekat lagi dengan Tuhan melalui doa, renungan, pujian, penyembahan. Bersekutu dengan Allah juga akan membuat kita lebih dekat dengannya dan selalu mempunyai iman yang jauh lebih baik di kemudian hari. Kekasih Kristus, ingat, kita sebagai orang Kristen sangat identik dengan kasih. Dan Alkitab banyak sekali menjelaskan tentang kasih.
Hukum utama adalah kasihi Tuhan dan selanjutnya adalah kasihi sesamamu manusia. Jadi bila bersekutu dengan Tuhan menjadi sesuatu yang penting, demikian juga bersekutu dengan sesama. Karena ini adalah sesuatu yang dapat membangun komunikasi agar dapat berbagi pengalaman sehingga dapat menguatkan iman. Berbagi berkat saat saudara kita membutuhkan keuangan atau barang-barang yang menjadi kebutuhan bagi keluarganya. Apabila mengasihi Allah adalah hukum kasih yang pertama, mengasihi sesama adalah hukum kasih yang kedua. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Siapa yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, maka dia akan mengasihi sesama. Kasih juga dapat memberikan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan seseorang. Bila seseorang merasa dikasihi, dia akan merasa diterima dan dia juga akan menerima dirinya apa adanya. Mungkin kita merasa sulit mengasihi orang lain dibandingkan diri sendiri. Tetapi apabila kita sudah memahami seberapa besar kasih Allah kepada kita, kita tidak akan ragu untuk mengasihi orang lain. Karena kita sudah menerima kasih yang begitu besar. Kekasih Kristus, pentingnya kita membiasakan diri melekat dalam Tuhan, di mana itu menjadi dasar dalam menata atau mengatur hidup dalam Tuhan. Karena itu akan memunculkan iman yang lebih dewasa. Marilah kita meminta kepada Tuhan untuk menolong agar kita dapat belajar menyangkal diri sebagai materai kesejatian kita dalam pengiringan kita kepada Kristus. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan adalah orang yang bersedia kehilangan haknya. Tuhan Yesus, Paulus, dan semua hamba Tuhan di sepanjang sejarah telah belajar menyangkal diri. Kiranya kita belajar taat mengerjakan bagian yang dipercayakan kepada kita. Bahkan kiranya Tuhan juga memakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sekarang mari kita bawa hidup kita untuk dapat mengatur iman dengan benar. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat renungan hari ini. Engkau telah memberikan pencerahan dalam iman percaya kami, agar kami dapat mengatur hidup iman kami dengan benar, supaya kami dapat menata sebaik mungkin, karena itu yang menjadi satu hal yang menyukakan Engkau Tuhan. Bahwa kami terus semakin berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah dalam iman percaya kami. Tuhan Yesus, ini hidup kami, dan bawa seluruhnya untuk dapat menyukakan dan menyenangkan Engkau. Tuhan, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.